Saya terus terang bingung kalau baca artinya 123 ini dari dulu gitu. Kenapa kok Allah ciptakan kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain gitu. Ini baru paham bahwa sebenarnya permusuhan itu dengan ini dengan jin dan seton gitu ya, Pak Ustadz ya. Ya, betul. Jadi hanya dalam bentuk manusianya aja yang dirasuki gitu. Nah, Betul. cuman tadi dengan yang apa terakhir penjelasan terakhir terkait dengan Allah memberikan kekayaan dan kemiskinan. Ini saya jadi agak masih bingung kalau orang orang miskin yang mencuri gitu, Pak Ustadz ya. Dia akhirnya miskin mencuri, tapi mencurinya jadinya kebablasan. Mungkin dari kecil akhirnya jadi perampok gitu. Hmm. Nah, itu kan jadinya keburukan. Ini gimana penjelasannya, Pak Ustadz? Pak Akbar, begini, penjelasan hadis qudsi tadi itu maksudnya menerangkan kepada kita kalau hari ini kita dalam keadaan miskin, meskipun kita sudah meminta kepada Allah dengan doa yang terus menerus siang malam dalam bulan Ramadan kita minta tetap sebatas itu saja rezekinya. Dia hanya punya rumah yang kecil, hanya mungkin punya motor, bahkan mungkin hanya sepeda, makan mungkin tidak selalu kenyang dan semacamnya. Dia menderita, padahal dia sudah minta kepada Allah. Nah, orang yang ini di mata Allah sebenarnya doanya sudah Allah kabulkan. Tetapi karena Allah tahu yang terbaik bagi dia adalah tetap dalam keadaan seperti itu, maka Allah tidak tambahkan lebih banyak rezekinya kepada orang itu. Karena boleh jadi justru ketika dia mendapat yang lebih, dia akan tidak menjadi orang yang taat dalam agama ini lagi. Oleh sebab itu, kalau kita meminta kepada Allah, itu adalah Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Kita memang mintanya ingin lebih, tapi Allah tahu kalau kita dikasih lebih, kita ini uratnya ini urat orang yang nggak boleh jadi orang yang punya lebih ini istilahnya begitu. Jadi Allah tahu, Allah yang lebih tahu dari kita. Ada sebaliknya orang yang seperti Abdurrahman bin Auf tadi yang saya kisahkan, minta kepada Allah miskin, tapi Allah nggak kasih. Dia tetap dalam kekayaannya karena Allah tahu orang semacam Abdurrahman bin Auf ini kalau jatuh miskin mungkin akan jauh dari Rasulullah, mungkin akan jauh dari agama ini, tidak taat lagi. Makanya kita disuruh dalam konteks ini bersyukurlah dengan apa yang sudah Allah takdirkan pada kita dalam kehidupan ini. Yang terpenting adalah kita dekat dengan Allah. Mau kaya, mau miskin, tapi kita beriman. Mau kaya, mau miskin, kita tetap menjadi hamba Allah yang rajin sholat 5 waktu. Kita tetap dalam semangat jihad fisabilillah. Kita masih tetap dalam kondisi iman yang senantiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud. Sehingga kita tidak menjadi orang yang inginnya di luar apa yang Allah takdirkan yang terbaik buat kita. Makanya ada ayat yang berbunyi di surat Al-Baqarah ayat 216 itu berbunyi kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Kalian tidak senang berperang. Tapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi di balik apa yang kalian tidak sukai itu, itulah yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang kalian sukai itu adalah buruk akibatnya bagi kalian. Jadi maksud ayat ini adalah begini. Kadang terjadi peperangan itu yang mungkin membuat seseorang susah, rakyat ini susah kalau perang, tapi di balik peperangan itu, setelah itu ada kemenangan dan kita akan bisa menguasai sumber daya alam ini sendiri, katakanlah begitu. Misalnya kita seperti bangsa kita sekarang ini. Tapi kita hidup damai, hidup tenang, tapi semuanya dikontrol oleh orang-orang lain. Akhirnya kita hidup yang kelihatannya punya sesuatu, tapi kita dalam kondisi yang terus terjajah, misalnya begitu. Jadi itu contoh tidak identik perang itu dengan berarti penderitaan. Karena mungkin Allah takdirkan perang dulu, baru kita dapat kedamaian. Ketimbang kita damai, tapi damai yang semu, damai yang dalam jajahan atau kekuasaan orang lain. Begitu pula kekayaan dan kemiskinan. Boleh jadi Allah takdirkan kita itu miskin, karena itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Sebaliknya, boleh jadi orang itu kaya,
Nah, itu yang terbaik menurut Allah buat orang itu, agamanya. Ya, itu begitu. Nah, orang-orang sudah Allah buat takarannya. Jadi kita ini ibaratnya dalam takdir Allah itu semua sudah ada takarannya. Itu sebenarnya keseimbangan. Artinya begini, mungkin ini orang-orang yang ya seperti Pak Azwar ya yang bergelut dalam urusan air, urusan alam ini mungkin lebih paham bahwa Allah menciptakan kehidupan ini penuh dengan keseimbangan. Kalau kita ibaratnya ini satu dataran, dilobangi dataran yang satu, maka dia harus hasil yang dilobangi itu segera ditutup dengan urukan yang lain istilahnya. Kalau dibebankan pinggir yang ujung sebelah kiri, maka ujung yang sebelah kanan pun harus dibebankan supaya dia tidak jomplang. Apa yang terjadi sekarang ini kita lihat, katakanlah seperti fenomena kebanjiran ini, itu sebetulnya kata Allah, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang kalian rasakan sesungguhnya itu adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Itu pun masih Allah maafkan dosa-dosa kalian yang lain. Nggak dapat semuanya musibah ini. Lalu karena dosa kita yang lalu semuanya Allah azab, kita sudah nggak mampu, nggak kuat lagi. Sebagian kecil dari dosa itu Allah jadikan azab sementara di dunia. Ya oleh sebab itu musibah banjir, musibah itu bukan azab, tapi adalah perbuatan tangan kita. Hakikatnya, walaupun kita bilang yang namanya musibah alam itu berarti kalau gempa, kalau gunung meletus, hakikatnya pun gunung meletus dan gempa itu musibah perbuatan tangan manusia. Karena yang mengundang terjadinya tsunami, yang mengundang terjadinya letusan gunung berapi itu, yang menyebabkan terjadinya gempa, itu adalah hasil perbuatan manusia yang mengeksplorasi secara berlebihan sumber daya alam isi bumi ini. Ada yang ngambil emasnya sembarangan, nggak ada perhitungan. Ada yang ngambil nikelnya sembarangan dan semacamnya. Saya kira itu gambar sederhana. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, tapi saya punya pandangan dasarnya itu. Nah, ketidakseimbangan dalam kehidupan inilah yang membuat terjadinya kehancuran kita dalam kehidupan ini. Nah, kalau sudah apa yang ada seperti sekarang ini kita rasakan sebagai orang beriman, kita menerimanya, ya sudah, Allah tadi ini terbaik buat kita. Yang penting dalam kondisi apapun, kondisi yang berlebih, kondisi yang susah, kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu yang terpenting. Karena nanti di akhirat, itu justru yang menyelamatkan kita bukan apa yang kita punya banyak di dunia, atau apa yang kurang kita rasakan derita di dunia, tidak. Tapi apa yang kita miliki dalam iman dan amal soleh itu sendiri. Bahkan mungkin maaf, orang-orang yang berlebih itulah yang membuat Abdurrahman bin Auf itu pengen jadi miskin, karena dia sudah baca hadis Nabi, keterangan dari Nabi bahwa orang kaya itu adalah orang yang paling belakang masuk surga, kata Nabi. Itu karena pertanyaan kepada mereka lebih banyak, ya. Dan karena mereka adalah orang yang soleh, dermawan, walaupun dia orang yang punya, dia tetap akan menjawab dengan baik dan lulus. Hanya saja dia akan menjawab lebih lama dari orang-orang miskin tadi yang dia jawabannya cuma sebentar karena apa yang dia terima juga sedikit. Itu semuanya itulah keadilan Allah buat kita semua. Luar biasa kalau kita bayangkan bandingan kehidupan dunia ini sampai kepada akhirat nanti. Saya kira itu barangkali Pak Azwar, ya. Jadi bukan Allah pengen orang itu susah, orang pengen Allah itu kaya, tidak. Sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah bagi orang itu. Nah, itu gitu. Jadi bersyukurlah kita kalau ada dikasih kelebihan dan bersabarlah kita kalau ada dikasih oleh Allah kekurangan. Karena kesabaran dan sikap syukur itulah yang menyelamatkan seseorang. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Melanjutkan Silakan. ini Pak, terkait dengan ukuran. Saya tadi baru menyadari di ayat Asy-Syura ayat 27 tadi bahwa ukuran itu ternyata untuk secara umum kelompok juga gitu, atau negara atau sesuatu lingkungan atau seluruh dunia ini Pak. Karena kalau terkait dengan hadis yang menyatakan pada waktu titipnya roh kita kemudian diberikanlah rezeki, ajal, kemudian susah senangnya kita, itu kayaknya kan spesifik kan ya Pak ya, gitu. Ukuran di sini berarti lebih luas ya. Luas, Pak Idam. Coba kalau kita baca surat Ar-Rahman, ya, itu Iya. ada kata-kata Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
Kemudian ada asyamsu wal qamaru husban, ya, disebutkan wan najmu wasyajaru yasjudan wasama rafa'ahu wa al mizan alla tatghaw fil mizan. Kalian jangan pernah melampaui batas dalam ukuran timbangan yang sudah Allah ciptakan ini. Alam semesta ini Allah ciptakan adalah karena sebab manusia akan Allah ciptakan. Allah ciptakan langit dan bumi ini karena sebab manusia. Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan sumber daya mineral alam yang ada di perut bumi ini, itu untuk kepentingan manusia. Dan manusialah khalifah Allah, yang artinya yang mampu mengoptimalkan semua yang Allah ciptakan itu untuk menjadi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan mereka. Tapi karena manusia ini tidak semuanya satu, manusia ini ada yang tadi tergoda syahwatnya dengan bujuk rayu iblis, setan itu, akhirnya membuat mereka menjadi orang-orang yang ramah, yang tamak, orang yang rakus. Nah, inilah yang membuat akhirnya keseimbangan itu menjadi tidak seimbang. Ya, karena manusia sudah mulai mengambil yang bukan porsinya, yang bukan haknya, dan akhirnya bagi manusia kayak sekarang sebetulnya orang menciptakan senjata yang tadinya untuk sebagai alat untuk membela diri, ya, membela kehormatan bangsanya, itu berkembang berubah karena ketamakan itu menjadi alat yang untuk justru menindas manusia itu sendiri. Kita tahu ada sebuah negara yang memang industrinya, ya, kemajuan negaranya itu terletak pada jual senjata. Yang kalau tidak jual senjata dia tidak akan mengalami kesejahteraan. Maka bagaimana caranya dia buat kehidupan ini penuh dengan gejolak ancaman-ancaman perang satu sama lain, yang membuat orang yang ketakutan beli lagi senjata, ya, kayak Arab Saudi kemarin karena ketakutan beli lagi senjata yang tadinya Amerika sudah akan terpuruk jadi kembali naik setelah senjatanya dibeli lagi oleh Arab Saudi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhirnya kita bisa lihat kenyataan kehidupan kita sehari-hari sedemikian rupa. Nah, itu karena ketidakseimbangan. Jadi keseimbangan maksud adalah keseimbangan keseluruhan, baik sebagai manusia. Jadi manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, itu keseimbangan itu di situ. Hewan dalam kapasitasnya sebagai hewan. Dan hidup ini ada sistemnya. Ada yang kita sebut istilahnya ekosistem. Kalau untuk misalnya kehidupan di hutan, ya ada ekosistem. Kita suka melihat ada harimau keluar ke kampung-kampung di Sumatera. Itu sebabnya salah satu utamanya adalah karena ternak-ternak yang ada di sana sudah berkurang karena makanan mereka juga tidak ada. Karena hutannya sudah gundul. Nah, hutannya sudah habis, dipapas, tinggal sedikit. Akhirnya harimau itu cari makan, keluar. Itu ekosistem. Dan itu yang terjadi, yang saya maksud dengan tadi, alam semesta kita itu juga begitu. Bencana yang ada pun karena itu. Kiamat pun nanti terjadi, itu adalah klimaksnya dari ketidakseimbangan alam yang dibuat oleh manusia sebetulnya. Secara ilmu pengetahuan bisa dianalisa seperti itu. Nah, sekarang ini kita udah bisa nilai orang yang makin rakus, makin dapat, ya kita akan lihat. Itu begitu. Jazakallah. Wa iyyakum. Silakan kalau ada lagi yang lain. Ya, Ramadan ini tetap harus semangat ya, Pak Samsul, Pak Poniman, Pak Zuan. Nabi itu perang Badar di bulan Ramadan ini. Yep. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Jadi jangan kelihatan lemes, jangan kelihatan nggak semangat. Nah, ya. Itu begitu. Tetap kelihatan semangat, insya Allah. Jadi begini Pak, ini saya masih ingat ketika saya diberikan tausiah di Arafah ya sama Bapak ya. Oh ya. Itu di Edan Arafah. Nah, ini masih ingat saya. Bahwasanya kalau kita beribadah di Mekah atau Madinah, maka akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Contoh di Mekah, satu kali sholat di Mekah 100.000 kali pahalanya atau penggandaannya ya. Iya. Yeah. Kalau hitung-hitung udah banyak tuh pahala kita di sana. Kemudian tadi juga Pak Ustadz menyampaikan bahwa kalau kita melaksanakan ibadah di bulan puasa ini dengan tulus dan ikhlas itu ganjarannya hampir 1.000 kali atau berapa kali. Nah, yang saya tanyakan itu, kita kan berbuat sehari itu banyak buat dosa Pak ya, ya namanya dosa nggak sengaja lah, atau bukan nggak sengaja. Apakah
tabungan kita itu bisa menjadi penebus ataupun imbangan untuk itu nggak Pak? Amal kita itu Pak. Mohon maaf ini pertanyaan yang Ya, ya. sudah pernah saya tanyakan juga tuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, baik. Ini saya akan terangkan begini. Apa yang Nabi sabdakan bahwa kita beribadah akan dapat nilai ganjar pahala yang berlipat ganda. Sifatnya semua adalah untuk memotivasi kita untuk semangat beribadah. Di Masjidil Haram dikatakan begitu supaya kita dari hotel mau rajin ke masjid beribadah. Di Madinah pun begitu. Di bulan Ramadan pun begitu. Supaya kita jadi semangat mau ngaji, semangat mau berinfak, semangat mau sholat tarawih, ya, karena kita dijanjikan pahala yang berlipat ganda tadi. Semua ini jangan sampai membuat kita lalai, menghitung ini secara matematis, mengkalkulasinya secara matematis bahwa berarti dengan amal kita yang sudah banyak, ini kita ke depannya bisa lebih santai dalam beribadah. Justru inilah cara Allah menghapuskan dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Kayak dalam hadis qudsi dikatakan, lau aznaba lau kana ibnu Adam, ya, anak cucu Adam ini punya kesalahan dan dosa, aznaba dzanban, kesalahan dan dosa, anana sama menyentuh langit. Dan hadis lain biqrobil khotoya, biqrobil dunia, kesalahannya itu seperti sepenuh bumi ini. Tapi dosanya banyak. Dosa masa lalunya luar biasa. Maaf, dia mungkin merampok, dia mungkin minum minuman keras, dia mungkin berjudi, bahkan mungkin dia berzina dan apapun yang dulu masa lalunya. Amal-amal seperti inilah kesempatan dia untuk Allah akan menjadikan itu semua masa lalunya diampuni oleh Allah semua. Makanya dari akhirat itu nanti kata Nabi, nanti kalau di akhirat orang datang dengan kesalahan dosa sebanyak apapun, tapi dia datang menghadapku, kata Allah, atani lam yusrik billahi syai'a. Dia datang kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka aku akan mengampuni dosa dan kesalahannya lebih dari apa yang dia pernah perbuat. Jadi tentu saja Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Nah ini untuk memudahkan kita memahami, oh pantas Allah bilang akan mengampuni. Buktinya memang ada kesempatan kita beramal yang amalnya nilainya banyak. Nah itu tuh cara berpikir kita jadi lebih mudah. Ya. Mungkin kalau nggak dikatakan seperti itu, kita akan berpikir bagaimana mungkin dosa saya banyak diampuni. Nah, ini kita bisa berpikir. Buktinya beramal sedikit sekarang pahalanya dilipat gandakan. 700 kali lipat lebih kalau bulan Ramadan. Ila masya Allah, karena sampai apa yang Allah kehendaki sesuai dengan dasar iman dan ketulusan kita ikhlas dalam beramal ini. Maka itulah cara Allah mengampuni dosa kesalahan kita di masa lalu. Yang terpenting adalah di akhirnya nanti kita dalam keadaan yang terampuni. Jangan yang di akhirnya kita masih dalam bergelimang kesalahan dan dosa. Boleh jadi masa lalu kita bergelimang kesalahan dan dosa, tapi kalau kita sudah berubah dan akhirnya ujungnya kita baik, maka inilah yang nilainya baik. Karena ingat, kata Nabi, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal seseorang itu yang Allah nilai adalah bagaimana ujungnya. Allah nggak peduli dengan masa lalunya. Yang penting ujungnya sebelum dia meninggal dunia, dia dalam keadaan istiqomah. Dia dalam keadaan iman dan amal soleh. Itu yang kita harus jaga. Jadi alhamdulillah ya Pak Samsul kita sudah berhaji. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua. Itu gitu. Ya. Baik. Silakan kalau ada lagi. Pak Poniman tadi mau nanya tapi siapa tadi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Poniman, monggo. Mohon penjelasan Pak untuk Al-Maidah 116 ini di sini kan dikatakan firman yang, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan dan selain Allah. Nah ini dalam arti pertanyaan ini setelah dalam hisab atau bagaimana nih Ustaz? Begini ya. Karena semua nabi nanti dikumpulkan dalam hisab itu. Iya. Kalau yang ditanyakan adalah maksud dari ayat surat Al-Maidah ayat 116 ini, coba kita lihat ayatnya ya, silakan yang lain juga boleh buka. Bunyinya adalah
Wa idh qala Allahu ya Isa. Ya. Nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada Nabi Isa. Karena di dunia ini dia dijadikan sebagai Tuhan. Ada orang yang menyembah dia selain Tuhan Allah itu sendiri. Menjadikan dia anak Tuhan. Jadi berarti beribadah kepada Nabi Isa. Ya. Maka di akhirat nanti, ini sebagai bukti persaksian Nabi Isa, bahwasanya dia tidak mengajarkan itu sebenarnya. Allah tanya, Ya Isa ibna Maryam, a'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, engkaukah yang ngomong sendiri, yang ngajarin kepada umat bahwa jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini dari engkau atau hanya salah sangka mereka? Atau hanya keyakinan kekeliruan mereka, umatmu itu? Lalu Nabi Isa mengatakan, Qala subhanak, maksudnya engkau ya Allah. Maksudnya dia mengatakan, seolah-olah nggak mungkin aku begitu mengatakan ya Allah. Ma yakunu li an aku dan ma laisa li bihaq. Nggak mungkin aku ngomong yang tidak benar seperti itu. Nggak mungkin. Karena kalau aku ngomong seperti itu, in kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kalau aku dari dulu udah ngomong yang seperti itu, dan omongan aku itu adalah salah, mengajak orang-orang supaya menyembah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah, tentu engkau sudah tahu ya Allah. Engkau pasti akan menghukum aku segera waktu di dunia itu sendiri. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Karena engkau adalah zat yang mengetahui apa yang ada di hatiku, di hati kami, dan kami tidak tahu apa yang ada pada sisimu ya Allah. Innaka anta alamul ghuyub. Engkau adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi ini adalah Allah memberitakan gitu kepada kita buat Nabi Isa sendiri mengakui nanti di akhirat bahwa dia tidak pernah sama sekali mengajarkan agar umatnya menyembah dia. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Nasrani sekarang ini menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, itu penyimpangan yang salah, penyimpangan yang luar biasa, penyimpangan yang sangat sesat yang Nabi Isa sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Itu maksudnya. Jadi nanti Nabi Isa ditanya seperti itu. Ini sebetulnya pertanyaan Allah mungkin ada lagi yang lain, tapi dicukupkan dengan menggambarkan ini supaya buat kita umat Islam tambah yakin Isa adalah hamba Allah buat kita. Nggak seperti orang-orang Nasrani menganggap Isa anak Allah, anak Tuhan, yang padahal Nabi Isa sendiri tidak mengajarkan itu. Jadi itu nemuin sendiri itu agama baru. Agama Nasrani yang sesungguhnya adalah agama Nasrani yang mengakui Nabi Isa sebagai anak, sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, itu begitu. Saya kira itu ya pengertiannya. Baik, jazakallah khairan, Pak. Wa iyyakum. Gimana? Ada lagi? Ya, konfirmasi aja Pak. Kalau hadis mengenai bahwa kemudian iblis itu setan itu terbelenggu dalam bulan Ramadan, berarti kalau begitu manusia yang berbuat maksiat itu ya yang manusia yang menjadi setan ya Pak ya sifatnya. Lebih kurang begitu. Jadi begini ya. Jadi udah pasti kan. Jadi emang nggak ada setan sebetulnya. Yang ada ya kita yang setan. Begini. Juga jangan diartikan begitu. Begini diartikan ya. Waktu fi syayatin, setan dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Maksudnya adalah dia tidak bisa menggoda kita seleluasa dia menggoda kita di luar Ramadan. Di luar Ramadan dia bebas tangannya, bebas kakinya, bebas pandangannya. Dia bisa bujuk rayu kita dengan sangat kuat. Itu maksudnya. Di bulan Ramadan ini dia diikat. Jadi kayak orang dalam penjara diikat, mungkin melawan. Tapi karena diikat melawannya cuma begini. Dia terbatas. Jadi dia terbatas menggoda kita. Tapi ternyata ada anak cucu Adam, dalam godaan yang terbatas itu, setan yang terbelenggu itu dia masih bisa tergoda. Masih juga ada yang nggak puasa, masih juga ada yang tidak sholat, masih juga ada yang korupsi misalnya, masih juga ada yang minum minuman keras dan lain-lain. Maka berarti orang itu sangat lemah imannya. Melawan setan yang terikat saja dia tidak kuat. Atau bisa jadi seperti yang Pak Idam katakan, dia sendiri adalah sudah jadi setan, karena setan itu kalau menggoda itu seperti tukang copet melihat orang yang mau dicopet.
Itu kata Nabi itu begitu. Jadi setan itu menggoda kita seperti tukang copet yang melihat orang yang mau dicopet. Kalau orang yang mau dicopet itu sudah nggak punya apa-apa, copet nggak mau mencopet orang itu. Karena jangan-jangan dideketin malah punya dia yang hilang, punya si copet gitu. Copet itu mau mendekati mau mendekati orang atau orang mau merampok seseorang, itu yang dikira orang itu orang kaya, orang yang berpunya, maka dia datang untuk mengambil barangnya. Tapi kalau udah ditahu orang itu miskin, orang itu kere, nggak punya apa-apa, nggak akan mau dia datang merampok rumah itu, karena nggak akan dapat apa-apa. Itu begitu. Jadi begitu pula setan. Jadi berlindunglah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita bukan orang yang lemah, yang mudah digoda oleh setan, dan kita bukan setan itu sendiri. Karena betul, kalau Pak Ida memahami seperti itu juga, dikatakan dalam surat An-Nas, setan itu akhirnya jenisnya tidak hanya jin, minal jinnati wan nas. Ada juga manusia nanti yang berperilaku seperti setan. Katakanlah, barangkali kita boleh katakan sosok seperti Benyamin Netanyahu mungkin sudah setan itu. Perbuatannya sudah luar biasa. Luar manusia. Baik, nah kalau terkait kembali ke 115 Pak yang sifat lupa itu Pak. Nah, bagaimana bisa membedakan kata lupa kita sendiri sama lupa karena setan? Karena kalau kita membaca kemarin saya cara lupa itu ayat-ayat yang lain lupa karena setan seperti di surat Al-Kahfi misalnya itu kan muridnya kan sampai lupa mengingatkan bahwa dia telah sampai di tempatnya Nabi Khidir berada gitu. Begini, yang dimaksud adalah kalau lupa kita sesekali, lupa yang kita sesekali, seperti orang lupa udah sholat zuhur atau belum, atau ketiduran dari sholat zuhur, sesekali itu yang manusiawi. Itu yang dianggap masih wajar dan Allah mengampuni itu. Tapi kalau ada orang yang lupa, terus-terusan lupa, tidur terus-terusan tidur, sampai bukan lupa sholat, tapi jadi melupakan sholat, itu sudah setan, sudah. Itu yang dimaksud. Jadi sudah godaan setan kalau dia bukan terlupa dengan sendirinya sebagai sifat manusia. Sifat manusia betul terlupa dan tersalah. Tapi lupa yang dimaksud itu adalah lupa yang hanya sesekali. Tapi kalau sudah sering, makanya dalam dosa itu, kategorinya dibuat oleh Allah, klasifikasinya begini. Orang yang berbuat kesalahan sesekali disebut orang yang berbuat maksiat. Tapi kalau dia sudah terus-menerus berbuat maksiat, orang itu disebut berbuat fasik. Perbuatannya namanya perbuatan fusuk. Kalau perbuatan maksiat yang terus-menerus ini semakin banyak dia lakukan, semakin sering dia lakukan, dan sampai pada tingkatan menganggap, sholat nggak perlu memang, memang berjudi juga nggak apa-apa kok, makan babi juga halal saja kok, misalnya mengingkari, nah itu baru derajatnya sampai kepada kafir. Makanya Allah mengklasifikasi orang itu begitu, kafir, fasik, maksiat. Nah kita mudah-mudahan kategorinya yang masih nomor 3 sajalah gitu kalau berbuat kesalahan, maksiat, nggak sampai fasik. Kalaupun fasik masih tetap harapan jadi diterima taubatnya kalau betul-betul dia taubatan nasuha. Tapi kalau sudah kafir, tidak ada harapan untuk bisa kembali kepada keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Baik, jazakallah. Paling enggak dapat gambaran lah mengukur keimanan kita ya Pak ya. Baik. Ya, mudah-mudahan walaupun ukurannya kita sendiri yang mengukur dengan hati kita dan pemahaman agama yang kita miliki.